Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Darmawan dari kelompok 14 ingin membahas materi yang berjudul model important performance analysis lanjut. Baik, lanjut saja ke pengertian important performance analysis. Important performance analysis atau IPA merupakan metode analisis grafis yang disajikan. IPA merupakan metode analisis grafis yang disajikan dalam sistem koordinat dua dimensi yang menggambarkan nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja dari berbagai atribut produk atau layanan. Analisis ini membagi area pemetaan ke dalam 4 kuadran untuk memudahkan interpretasi. Dalam IPA, nilai kepentingan dan kinerja diperoleh melalui penelitian langsung dari pengguna, kemudian dipetakan ke dalam sistem koordinat, di mana sumbu horizontal mempresentasikan kinerja, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan tingkat kepentingan. Kinerja atau performance menggambarkan persepsi pengguna terhadap tingkat kualitas layanan yang disediakan oleh organisasi, sementara kepentingan atau importance mencerminkan sejauh mana layanan tersebut dianggap penting oleh pengguna berdasarkan posisi setiap layanan dalam kuadran analisis. Manajemen dapat menentukan tingkat prioritas baik tinggi maupun rendah dalam melakukan perbaikan layanan. Baik yang pada gambar, strategi perbaikan layanan dapat ditentukan berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam 4 kuadran IPA. Kuadran 1 yaitu konsentratif mencakup faktor-faktor yang dinilai sangat penting oleh peserta, namun kinerjanya belum memenuhi harapan, sehingga menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Kuadran 2, keep up the good work, berisi faktor-faktor yang dianggap penting dan telah menunjukkan kinerja yang sesuai dengan harapan peserta, sehingga tingkat kepuasan relatif tinggi dan perlu dipertahankan. Kuadran ketiga, low priority, meliputi faktor-faktor yang dinilai kurang penting oleh peserta dengan tingkat kinerja yang juga relatif rendah, sehingga karena dampaknya terhadap kepuasan peserta tergolong kecil. Sementara itu, kuadran 4, possible overkill, mencakup faktor-faktor yang dianggap kurang penting, namun kinerjanya dirasakan berlebihan, sehingga sumber daya yang digunakan dapat dialihkan ke aspek lain yang lebih prioritas. Important Performance Analysis atau IPA merupakan metode sederhana yang memungkinkan organisasi menerapkan persepsi pelanggan ke dalam langkah-langkah strategis yang dapat dapat difokuskan pada upaya perbaikan yang memberikan dampak paling signifikan melalui pemetaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atribut layanan dalam diagram Kartesius. IPA membantu mengidentifikasi aspek layanan yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, maupun yang tidak memerlukan perbaikan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memahami atribut layanan yang memberikan nilai terbesar bagi pelanggan, mengambil keputusan strategis secara tepat, serta menyelaraskan kapabilitas organisasi dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
Mengingat bahwa important performance analysis merupakan metode yang sederhana dan praktis, penerapannya tidak memerlukan penguasaan teknik statistik yang kompleks. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang bisnis dan layanan, seperti makanan, layanan kesehatan, perbankan, serta bidang lainnya. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasusnya berjudul Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin melalui Important Performance Analysis IPA menggunakan SPSS. Yang pertama, mencari data important dan performance. Selanjutnya, menentukan rata-rata dari setiap indikator dari data importance I1 sampai 14 dan data performance P1 sampai P14. Selanjutnya, menentukan matriks IPA berdasarkan gambar didapatkan hasil kuadran 1 atau prioritas utama atau konsentratif. Indikator nomor 10 dan 12 berada pada tingkat kepentingan tinggi, namun kinerjanya masih rendah. Atribut dalam kuadran ini harus menjadi fokus utama perbaikan karena sangat penting bagi responden tetapi belum memuaskan. Kuadran 2, pertahankan prestasi atau keep up the good work. Indikator nomor 1 dan 14 berada pada tingkat kepentingan dan kinerja yang sama-sama tinggi. Ini menunjukkan bahwa kinerja sudah sesuai dengan harapan, sehingga perlu dipertahankan dan dijaga konsistennya. Kuadran ketiga, prioritas rendah atau low priority. Indikator nomor 2, 4, 5, 6, 9, dan 13 berada pada tingkat kepentingan dan kinerja yang rendah. Atribut ini tidak memerlukan perhatian khusus karena dampaknya relatif kecil terhadap kepuasan responden. Kuadran 4, berlebihan atau possible overkill. Indikator nomor 3, 7, 8, dan 11 memiliki kinerja tinggi tetapi tingkat kepentingannya rendah. Hal ini mengindikasikan adanya alokasi sumber daya yang berlebihan sehingga dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke atribut lain. Kesimpulannya, Important Performance Analysis IPA merupakan metode analisis yang sederhana, praktis, dan efektif untuk mengukur serta mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk atau layanan melalui pemetaan tingkat kepentingan, importance, dan kinerja performance ke dalam 4 kuadran. Metode IPA mampu membantu organisasi dalam menentukan prioritas perbaikan layanan secara lebih terarah dan efisien. Hasil penerapan metode IPA pada studi kasus pelayanan perbankan syariah di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi prioritas utama perbaikan, khususnya atribut yang berada pada kuadran 1 karena memiliki tingkat kepentingan tinggi, namun kinerjanya masih rendah. Sementara itu, atribut pada kuadran 2 telah menunjukkan kinerja yang baik dan perlu dipertahankan. Sedangkan atribut pada kuadran 3 memiliki prioritas rendah dan kuadran 4 menunjukkan adanya kinerja berlebih yang berpotensi menyebabkan pemborosan sumber daya. Dengan demikian, penggunaan IPA dapat menjadi alat bantu strategis bagi manajemen perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja layanan dengan harapan dan kebutuhan nasabah.
Metode ini juga relevan untuk diterapkan pada berbagai sektor layanan lainnya karena kemudahannya dalam implementasi dan interpretasi hasil. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, karena tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.